Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Indonesia Jurnalis Forum. Kita ke Mas Rusdi. Tadi kita bicara soal solusi-solusi itu, biar nggak terjadi tubrukan, biar ibu kotanya lebih terkenal, lebih aman dan sebagainya. Apalagi solusi-solusi yang bisa kita lakukan? Jadi begini, ini kan Kalimantan ini maritimnya, aspek maritimnya kan juga luas ya. Iya, Nah apalagi mungkin di tengah-tengah. iya, mungkin inilah saatnya bagi pemerintahan lebih mengentalkan semangat atau kemaritimannya. Selama 5 tahun berjalan, itu kan seperti ya kita tahu lah ya, masih perlu banyak perbaikan. Nah, jadi belum menjadikan laut sebagai muka. iya, oke, sedikit lah ya, sedikit. Tapi dengan pindahnya ibu kota ini, seharusnya dorongan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus lebih digencarkan. Nah, yaitu karena ini baru, semuanya harus ditata ulang. Misalnya, yaitu tadi, alur pelayaran harus diatur. Saat ini cuman baru di Selat Sunda dan Selat Lombok yang diatur harus kapal bolak-balik itu. Nah mungkin sebelum terlambat atau sebelum memulai ada baiknya juga dipikirkan untuk membuat pembagian jalur atau alur pelayaran di sekitar Pulau Kalimantan, karena ini akan menjadi sentra baru, akan jadi lebih ramai, kapal-kapal dagang mungkin akan lebih banyak, walaupun tidak ada pelabuhan di situ, tapi kan kita nggak bisa menolak kapal. Ya, pelintasan. Iya, nah, jadi ini harus dijaga sehingga pada satu titik nanti keamanan pelayaran kita ini akan menjadi modal juga bagi pemerintah dalam menarik perdagangan internasional. Jadi ditata ulang, kemudian kalau memang bisa fasilitas-fasilitas pipa bawah laut itu dipindah, atau kalau tidak dipindah ya mungkin dibatasi besarnya kapal yang boleh berlayar. Terusan Suez saja, dia cuma bisa dilalui oleh kapal yang kedalamannya 21 meter. Lebih dari 21 meter dia harus kurangi isi muatannya. Sampai sebegitu terusan Suez itu diatur gitu. Dia nggak mau repot-repot mengeruk lagi. Nggak mau ada jangkar yang nyangkut. Iya, nggak mau lunas kapal nyangkut di bawah tanah gitu. Ya, jadi kita juga bisa seperti itu. Tapi kalau kita melakukan itu sekarang butuh berapa lama itu melakukan pengaturan-pengaturan itu? Nah ini mungkin ini kan juga masih berproses ya, pemindahan ibu kota ini masih berproses. Mungkin sekarang bisa studi-studi dulu ya, seperti disampaikan oleh Prof kita, mungkin studi dulu. Nah ini menjadi pekerjaan Kementerian Perhubungan atau menjadi PR-nya Pusidrosal untuk melakukan studi-studi kemaritiman. Bisa juga pakai lembaga oceanografinya LIPI atau apalah. Kita banyak punya atau lembaga kampus UMKT. Iya. Sebagai bagian penelitian. Bagian penelitian maritim ya. Maritim gitu. Nah ini Prof, kira-kira apa yang tenaga seperti apa yang dibutuhkan untuk di ibu kota baru itu? Iya. Katakanlah banyak ASN di sini nggak mau pindah ya. Iya betul. Mungkin pastilah mereka akan merekrut namanya staf lokal ya. Ya minimal S1. Ya, kemudian program studinya harus makin bervariasi juga karena semua keahlian kan ada di ibu kota. Di ibu kota ya. Dari Bappenasnya, dari perencanaan, dari Mendagrinya, hampir semua kebutuhan keahlian itu ada di situ. Ya ini memang harus diperlengkap untas yang ada. Kemudian persiapan lain itu malah yang paling penting fulusnya sudah ada belum? 466 triliun mau dimulai kapan ya? Itu harus dipikirkan oleh pemerintah pusat. Kan ada yang setuju, ada yang tidak ya, para ekonom. Saya termasuk yang setuju karena ini untuk mengurangi dominasi Jawa. Di samping kepadatan ya, alasan kemacetan banjir itu alasan kedua aja, atau kedua atau ketiga. Yang penting adalah konsentrasi dan dominasi Jawa ini harus dikurangi, ya. Dipindahkan ke luar Jawa ya, baik Kalimantan maupun di timur. Jadi
kalau bisa jangan menunggu presiden berikutnya, bisa batal itu. Bisa batal. Nanti dengan gampang ditunda atau lama-lama nggak jelas. Jadi walaupun 1 atau 2 kali APBN harus sudah muncul dari 400 triliun itu, apakah 2 tahun atau 3 tahun sebelum berakhirnya presiden yang sekarang, itu sudah harus muncul dari berapalah, 50 triliun, 100 triliun, sudah 250 triliun, sudah lebih dari separuh. Dan pemindahan juga tidak harus sekaligus ya, bisa bertahap ya. Departemen apa dulu yang bisa berpindah. Sekarang ini kan era 4.0 teknologi internet seperti ini, sebetulnya yang pindah itu menterinya aja sudah cukup kok. Sekarang sudah hampir tak spaceless atau distanceless, itu menteri di sana di sini sebenarnya menggerakkan birokrasi sekarang ini gampang sekali. Saya kalau ngajar Solo dari Kalimantan sekarang, pakai ini aja, pakai laptop saya sudah dibuka sudah bisa langsung ya. Dan suara, gambar bagus. Ya. Nah, kompetensi yang dimiliki dari mahasiswa UMKT kira-kira kompatibel atau bahkan bisa melebihi dari yang dibutuhkan? Prodi kita baru 16 ya, tentulah harus diperbanyak ya seiring dengan tambahnya penduduk ya, kemudian keahlian yang beragam di ibu kota ya harus kita layani bersama-sama universitas yang lain. Kita harus makin beragam, bisa 30 prodi lah ya minimal itu. Kalau UMS itu sudah 70 prodi. 70. Sekarang yang favorit di sana apa, Prof? Ini masih IT, ekonomi, kesehatan, farmasi ya. Kita ingin sebenarnya kedokteran dibuka karena itu dulu P3KT ya, sekarang dengan jadi ibu kota jadi tidak pinggiran lagi ya, jadi pusat ya. Kita harap itu juga kebutuhan kesehatan juga makin tinggi. Kemudian pusat-pusat keahlian-keahlian seperti perpajakan, keahlian-keahlian accounting, ya perlu kita persiapkan itu. Dan itu kualifikasi mahasiswa UMKT cukup memenuhi? Cukup lah, ya cukup. Kita anak-anak baik. Ya, jadi siap memenuhi kalau ada ASN siap yang memenuhi, mau pindah. Ya. Kita berdoa jangan mau pindah. Jangan mau pindah. Supaya anak daerah penuh ya. Misalnya tadi yang saya bilang beberapa departemen ke Papua mungkin pikir-pikir kan, kesempatan anak Papua itu direkrut sebanyak mungkin. Ya. Supaya dana rutin itu jatuh kepada keluarga-keluarga Papua. Kalau misalnya sebagian jadi ke Papua ya. Untuk meredam gejolak lah ya. Ya, kembali ke Mas Rusdi. Mas Rusdi, tadi sudah bilang ada solusi itu untuk peta laut dan sebagainya. Tapi posisi kita sebagai ibu kota itu apa yang height-nya gitu? Nah ini yang apa? Yang dari awal tadi saya bilang, kalau kita ingin jadi maritim, jangan yang konvensional. Pelabuhan, yang konvensional itu kan pelabuhan biasanya, atau apa gitu ya. Nah, saya melihat mungkin bisa jadi kebetulan Pak Profesor ini rektor, mungkin perlu juga dijadikan satu mercusuar, yaitu Universitas Maritim. Jadi kita punya Universitas Maritim yang betul-betul di nomenklaturnya ada maritim, itu baru Universitas Maritim Raja Ali Haji di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Yang lainnya itu menyelip maritimnya itu di prodi-prodi. ITS ada maritimnya, tapi kan namanya Institut Teknologi 10 November. Kemudian Unhas. Nah kita butuh misalnya, mudah-mudahan Muhammadiyah bisa mempelopori Universitas Maritim Muhammadiyah. Nah disinilah kita akan mencoba menelurkan gagasan-gagasan atau menjalankan gagasan yang sudah ada terkait dengan maritim. Karena itu memang prodinya apa saja sih? Bisa nanti perkapalan, bisa hukum maritim, bisnis maritim, keuangan maritim. Jadi semuanya dikaitkan dengan maritim. Juga ya? Perikanan juga. Jadi sekarang ini yang menjadi masalah misalnya sederhana Bung Imam.
banyak kecelakaan kapal, banyak peristiwa pidana yang melibatkan kapal, tapi masih diproses pakai hukum pidana biasa. Bukan hukum laut. Bukan hukum laut. Banyak yang tidak puas kan. Ada kasus ABK bukan menahan kapal, ABK menduduki kapal karena gajinya belum dibayar. Oleh hukum yang berlaku itu dianggap pidana. Padahal ini ada yang tidak digaji. Nah, hukum maritim mengatur yang hal-hal seperti ini gitu loh, sehingga tidak perlu kapten kapalnya dipenjara gitu loh, karena penjara itu kan pidana. Mungkin cukup di arbitrase atau di mediasi sehingga apa yang menjadi keinginannya terpenuhi. Nah, ini yang maksud saya, maritim itu bisa banyak hal gitu, dan Kalimantan sebagai ibu kota baru harus bisa menjadi pelopor. Kita kan Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang menandatangani IMO kan? Iya, kita malah dari zaman Bung Karno ya. Cuman kan yang menjadi masalah di kita, praktek maritim kita itu masih agak kurang kompatibel dengan masih daratan. Iya, masih berorientasi daratan. Mindset daratan. Iya, ada kasus yang melibatkan kapal cenderung dibawa ke pidana. Padahal ini kan kasus sebetulnya perdata. Malah common law sebetulnya. Kesepakatan para pihak sudah bisa menjadi hukum. Ini kan praktek perkapalan ini kan sangat berakar di Inggris ya. Di Inggris kan kesepakatan saja sudah bisa gitu loh. Kalau kita harus masuk pidana, akhirnya pidana. Akhirnya yang terjadi orang agak riskan atau agak wah malas juga bisnis maritim di Indonesia ya, sedikit-sedikit di penjara, sedikit-sedikit dibawa kantor polisi. Ya kalau polisinya ngerti hukum maritim. Kalau enggak kan akan jadi repot. Karena itu istilahnya jalanan ya, jalanan laut ya. Iya, dianggap kapal angkot atau bus gitu loh. Kan lucu gitu loh. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa Indonesia Journalist Forum, pembicaraan kita semakin hangat, tapi kita harus jeda sejenak. Seluruh perairan antar pulau kita, milik kita. Dulu kan itu hanya 4 mil laut atau 3 mil laut. Nah, oleh Juanda ini seluruh perairan kita ditambah 24 mil lagi, ditambah lagi, itu semua kewenangan kita. Tetap harus boleh lewat. Tapi gantinya kita harus mengizinkan kapal-kapal internasional lewat di dalam perairan teritorial kita itu.